memberikan apresiasi atau pujian, itu ada hal yang umum. Nah, tapi sebenarnya kata todah itu bisa diartiin 4 arti yang beda ternyata. Walaupun ujung-ujungnya nanti akan ke bagian bersyukur juga. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, ini kalau kita tahu nih kata todah ini bisa dipakai jadi empat sesuatu yang berbeda. Nah, kita akan lihat, wah ternyata bersyukur itu tuh nggak cuma mengucap terima kasih gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama, di Yosua 7 ayat 19, kata todah dipakai lain nih, bukan mengucap syukur, tapi mengakulah. Jadi berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah. Nah, kata mengakulah itu pakai kata todah. Ya, mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Akan itu siapa sih? Kalau Yosua mungkin tahu teman-teman ya, itu jadi pengganti Musa. Pengganti Musa pas mereka mau rebut tanah perjanjian. Nah, Akan ini jadi orang bandel Israel, orang bandel yang pas Tuhan udah bilang, kamu pas rebut jajah bangsa ini, kamu nggak boleh jarah apa-apa, kamu nggak boleh ambil apa-apa, musnahin semua. Nah, Akan ini bandel ya, dia lihat sesuatu yang dia suka, dia simpen, ya disimpan diam-diam tanpa ketahuan. Nah, tapi nggak ketahuan sama siapapun, tapi tetap ketahuan sama Tuhan pasti kan. Nah, setelah Tuhan udah suruh jangan jarah, tapi dia masih bandel, dia mau jarah, dia mau simpan sendiri. Akhirnya karena dia bandel sendiri itu, Tuhan kutuk bangsa Israel. Nah, pas cari-cari ini siapa nih yang bikin kita dikutuk sama Tuhan nih? Dapatlah Akan. Nah, pas Yosua tahu itu Akan, nah ini dia ngomong kayak gini. Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah. Nah, mengakulah di hadapannya. Jadi kata mengakulah itu dipakai kata todah. Nah, jadi kata todah itu bisa dipakai sebagai pengakuan. Ya, ya makna lain dari kata todah, satu itu pengakuan. Nah, tapi pengakuan di sini bisa dua nih. Pengakuan kepada Allah, ya baik itu dalam konteks memuji, ya mengakui dalam konteks memuji itu contohnya ya apa? Aku mau menyatakan Tuhan tuh baik. Nah, itu mengaku kan, mengaku dalam konteks memuji. Nah, tapi juga bisa dalam konteks mengaku dosa. Ya, pengakuan dalam arti ngaku dosa. Kayak Akan tadi, ayo ngaku dosa. Ya. Jadi intinya apa? Intinya orang yang bersyukur ya itu adalah orang yang mestinya mengakui kebesaran Tuhan dalam hidupnya, mengakui kebaikan Tuhan dalam hidupnya, juga mengakui dosa, ya mengakui dosa. Jadi jangan bilang thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan, tapi hidupnya nggak mau mengaku dosa gitu, nggak mau bertobat dari dosa, nggak gitu. Ya, jangan bilang kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita nggak menyatakan kebaikan Tuhan, itu juga salah. Nah, makanya teman-teman kalau tahu ini ada satu ayat Amsal yang terkenal tentang mengaku gitu ya, tentang pengakuan, itu adalah ini. Ini terkenal banget mestinya. Mungkin teman-teman pernah baca. Amsal 3 ayat 16. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi kita mengakui Tuhan dalam segala yang kita perbuat, ya, dalam arti kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita buat, itu termasuk ucapan syukur. Ya, ucapan syukur ya kasarnya gini lah, kita bersyukur oh kita punya pribadi yang selalu nolong kita, ada kita bersyukur ada Tuhan yang selalu baik sama kita, mau kasih kita petunjuk segala macam. Ya, kita mengakui dia dalam segala yang kita lakukan karena kita merasa kayak kalau aku lakuin semua ini sendiri aku nggak bisa nih. Aduh, puji Tuhan aku punya Tuhan, bersyukur deh aku punya Tuhan. Jadi aku mau mengakui dia dalam segala lakuku dan pasti Tuhan akan meluruskan jalanku. Nah, konteksnya gitu teman-teman. Jadi yang pertama ya makna lain dari kata todah, ya kata todah yang biasa dipakai buat bersyukur ada makna lain. Yang pertama pengakuan kepada Allah baik dalam konteks memuji ya kayak Tuhan tuh baik, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh nggak pernah gagal segala macam. Dan atau konteksnya bisa juga pengakuan dosa gitu ya, pengakuan dosa kayak Akan tadi. Nah, ini konteks pertama. Yang kedua artinya bisa juga di kayak Mazmur 26 ayat 7 sambil memperdengarkan nyanyian syukur ya. Nyanyian syukur. Nah, jadi bukan cuma ucapan terima kasih dalam konteks kita ngomong terima kasih, tapi bisa juga dalam konteks nyanyian. Ya, nyanyian lagu, nada. Ya, pakai nada. Nyanyian syukur. Kayak tadi ya, aku bersyukur. Itu apa? Nah, kayak gitu. Ya, nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi yang kedua, konteks dari kata todah tadi, selain buat bersyukur dan pengakuan, itu bisa juga dalam konteks puji-pujian.
ya, terutama dalam ibadah. Nah, jadi orang yang bersyukur, ya itu mulutnya pasti nggak akan jauh-jauh dari pujian kepada Tuhan. Setuju ya masih teman-teman ya? Orang yang hatinya penuh syukur, nggak mungkin mulutnya itu jauh dari puji-pujian. Pasti mulutnya itu penuh dengan pujian juga. Ya, kita bersyukur punya orang tua kita, kita mesti akan muji orang tua kita. Kita bersyukur bisa punya pasangan, kita pasti akan puji pasangan kita. Kita bersyukur punya atasan kita mungkin, guru, dosen, bos, segala macam. Kita pasti mestinya akan puji dia kalau kita bersyukur punya mereka, ya. Nah, jadi konteks lain dari kata todah yang mesti bersyukur itu bisa diartikan dengan puji-pujian, terutama dalam ibadah. Nah, termasuk ini teman-teman, kata puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, kan orang suka ngomong gitu ya. Itu kata puji Tuhan menurut aku konteksnya tuh udah direndahkan sangat serendah-rendahnya. Ya udah dijadiin bahasa latah sekarang. Latah tahu teman-teman ya. Jadi kalau ada orang ngomong apa kita kayak latah balas langsung oh puji Tuhan, oh puji Tuhan. Nah, itu sebenarnya artinya udah direndahkan gitu sebenarnya. Dalam arti puji Tuhan tuh sebenarnya artinya tuh lebih deep loh dibandingkan kita latah doang. Cuma ngomong oh ya kamu sehat ya, iya puji Tuhan. Ya mungkin ada benernya nggak salah ya, tapi bener nggak sih kalau kita ngomong puji Tuhan tuh kita benar-benar puji Tuhan gitu. Jangan sampai di mulut kita kata puji Tuhan tuh jadi rendah maksudnya, padahal kata puji Tuhan itu deep ya. Puji Tuhan itu artinya kita benar-benar ngomong kata puji Tuhan dari hati yang benar-benar bersyukur. Ya jangan sampai kita ngomong oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, padahal ya kayak cuma latah aja di mulut. Ya sebenarnya hatinya enggak mungkin. Atau mungkin hatinya ya setengah sadar gitu ya, setengah sadar nih, nggak sadar gitu, latah aja ya, keluar sendiri aja kata puji Tuhan. Jangan sampai kita jadi latah begitu. Makanya aku juga jarang sih ngomong kata puji Tuhan sih. Ya pakai tetap boleh, bukan artinya nggak boleh pakai, tapi jangan sampai itu jadi kata-kata doang dari mulut kita, tapi nggak dari hati ya. Oke, itu makna lain yang kedua adalah puji-pujian terutama dalam ibadah. Nah, yang ketiga di Nehemia 12 ayat 31 ya. Lalu aku ini Nehemia ngomong ya, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Nah, jadi paduan suara itu todah tuh. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Jadi ya ini kita ngomongin paduan suaranya aja ya. Jadi ternyata kata todah itu bisa dipakai buat kata paduan suara. Kalau tadi kan nyanyian tuh. Nah ini paduan suara. Jadi orang-orangnya, orang-orang yang berkumpul buat nyanyi jadi paduan suara gitu. Kalau teman-teman tahu paduan suara mungkin akan pecah suara supaya nadanya jadi bisa 3-4 nada. Nah jadi kata todah itu bisa dipakai buat kumpulan orang yang sedang bernyanyi itu paduan suara. Ya jadi konteks ketiganya itu. Nah, bahasa Inggrisnya lebih wow lagi gitu ya, lebih jelas lagi ya. Great companies of them that gave thanks. Jadi kumpulan orang yang sangat besar yang mengucap syukur. Nah, itu lebih keren lagi gitu ya. Lebih keren lagi. Kumpulan orang yang sangat besar yang mengucap syukur ya. Jadi ya paduan suara lah intinya gitulah. Nah, jadi konteks ketiga adalah itu bisa dipakai sebagai ucapan syukur dalam paduan suara. Nah, kalau tadi kan bisa disambung-sambungin ya. Nah, ini sebenarnya aku nggak menemukan sambungannya. Kenapa itu bisa disambungin dengan kata bersyukur ya paduan suara itu dalam kehidupan kita aku nggak bisa nyambungin. Tapi kalau bagi aku pribadi ini bukan dalam konteks teologis ini menurut aku ya, menurut aku pribadi. Kalau teman-teman nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku pribadi aku percaya orang yang hatinya penuh syukur kepada Tuhan itu juga pasti mau bersekutu ya, mau bersekutu sama orang-orang lain yang emang cinta Tuhan juga ya. Sejauh yang aku tahu belum pernah ada orang yang katanya cinta Tuhan, orang yang hatinya bersyukur kepada Tuhan tapi nggak mau terlibat sama gereja, nggak mau terlibat sama komunitas, nggak mau berkumpul sama sesama pengikut Kristus. Sejauh yang aku cari sih belum ada aku ketemu orang kayak gitu ya. Mungkin ada sih, tapi sejauh yang aku tahu nggak ada sih. Dan mestinya kalau kita emang cinta Tuhan Yesus, ya kita cinta Tuhan, ya kita juga cinta tubuhnya, tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan itu siapa ya? Gereja, tubuh Kristus. Yesus adalah kepala dan badannya adalah anggota ya kan. Nah, jadi
kalau aku pribadi, kata paduan suaranya kenapa bisa sama kata todah itu, kata bersyukur, kita mau aplikasiin ke hidup kita gimana ya itu. Bukti kita benar-benar bersyukur adalah ya kita terlibat sama pengikut Kristus lainnya. Ya jangan sampai kita cuma kayak hidup sendiri aja lah, yang penting intim sama Tuhan. Tuhan nggak pernah ciptain kita buat hidup sendiri, ya Tuhan ciptain kita buat hidup bersekutu. Ya, ucapan syukur dalam paduan suara itu contohnya, nggak harus nyanyi gitu ya. Ya kalau bisa nyanyi bagus, tapi yang penting intinya kita mengucap syukur sama-sama lah gitu. Jangan mengucap syukur sendirian terus, karena ya kitab Mazmur itu penuh dengan ajakan. Ajakan itu kan berarti nggak mungkin sendiri gitu kan. Kalau sendiri ngapain ngajak orang gitu. Nah jadi begitu teman-teman. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, di Amos 4 ayat 5 kata todah dipakai lagi yang beda ya. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, jadi kata todah dipakai sebagai korban syukur. Ya, korban syukur itu yang keempat. Bakarlah korban syukur, korban bakaran sebagai tanda ucapan syukur itu bisa pakai kata todah juga di sini. Jadi arti keempat, kata todah itu selain bersyukur, selain pengakuan, selain puji-pujian, nyanyian, selain paduan suara yang mengucap syukur, itu juga bisa dipakai sebagai korban ucapan syukur. Nah, orang yang mengucap syukur pasti mau memberikan korban ucapan syukur, yang mempersembahkan sesuatu ya, bahasanya begitulah, mempersembahkan sesuatu ya. Mempersembahkan apa? Ya apapun yang kita punya ya, kita bisa mempersembahkan penghasilan kita buat Tuhan ya, uang kita bisa persembahin semuanya, pokoknya semua kita, tubuh, jiwa dan roh kita persembahin semua ke Tuhan. Ya itu artinya kita kita juga mengakui kalau kita tuh bukan apa-apa, dan kita mau kita nggak mau ambil kendali lah ya, kita nggak mau ambil kendali, pokoknya semua yang aku punya jadi punya Tuhan. Nah itu orang yang mengucap syukur tuh begitu. Atau bukan semua yang aku punya jadi punya Tuhan ya sebenarnya ya, lebih ke aku tahu sebenarnya semua ini punya Tuhan ya, aku mau mengucap syukur ya. Jadi kalau ada kadang-kadang orang ributin gitu, perpuluhan tuh harus atau enggak, kebanyakan ya, saya nggak bilang semua ya, dan kalau teman-teman nggak mau perpuluhan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau aku pribadi, aku perpuluhan. Kenapa aku perpuluhan? Karena aku tahu kalau aku sampai nggak mau perpuluhan, kalau aku ngecek diri aku sendiri, kalau aku sampai nggak mau perpuluhan, biasa alasannya itu pasti kan aku pelit ya. Aduh, masa 10% duit aku kasih ke Tuhan sih, gila 10% itu gede loh Tuhan. Nah, pelit gitu, lebih cinta uang kalau aku pribadi ya. Nah, aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang nggak perpuluhan di sini, alasannya apa ya. Kalau emang menurut teman-teman benar seperti itu, silahkan ya, saya nggak bakal maksa untuk perpuluhan. Tapi yang jelas yang aku tahu, kalau kita tahu semua penghasilan kita, semua uang kita itu punya Tuhan, 10% kita kasih ke Tuhan tuh ya, kita kayak nggak rela ya, kita rela-rela aja. Kita tahu 10% ini ya daripada 100% kita kasih Tuhan, ya 10% oke lah gitu. Atau juga aku tahu kok Tuhan bisa perlipat gandain berkatku kok. Nah, sama kayak janda miskin yang kalau teman-teman baca di Matius sama Lukas ya, ada janda miskin yang kasih 2 peser duit. Tuhan Yesus bilang ini kasih lebih gede daripada orang-orang yang kasih duit banyak itu, karena orang-orang yang kasih duit banyak itu ya paling cuma berapa persen dari hartanya mereka. Nah, janda miskin ini kasih 2 peser, itu 100% penghasilan dia. 100% loh ya, bukan 10%. 100% aja orang miskin mau kasih. Ya kita dengan orang-orang yang bisa online di sini berarti kan minimal punya Android gitu ya. Minimal punya Android, punya iPhone mungkin. Ya pokoknya punya HP lah. Masa 10% aja kita pelit banget. Ya ada janda miskinnya bisa kasih 100%. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Nah, atau ya perpuluhan aja lah contohnya begitu ya. Jadi jangan pelit sama Tuhan. Ya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Aku percaya kalaupun ternyata yang katanya debat-debat teologis itu katanya perpuluhan tuh udah nggak relate zaman sekarang. Ya kalaupun misalnya ya, aku nggak bilang itu benar, tapi anggaplah itu benar.
apakah kita tetap akan kayak punya hati pelitnya itu ke Tuhan. Nah 10% itu kayak aduh Tuhan sayang deh, aku kayak nggak mau deh Tuhan kasih 10%. Nah kalau motivasinya itu dengan hati pelit, nah itu kita harus ngecek lagi hati kita tuh mengucap syukur atau belum. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korban itu tuh lebih ke pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Ya kurban gitu ya. Ya jadi ada kata pemberian untuk menyatakan kesetiaan. Nah, kalau kita setia sama Tuhan ya mesti kita mengucap syukur ya itu kita mau mengorbankan sesuatu. Nggak harus nggak harus uang. Mengorbankan waktu mungkin. Ya kadang-kadang ada orang yang terlalu sibuk sama pekerjaan sampai nggak punya waktu buat Tuhan. Nah itu berarti nggak mempersembahkan waktunya buat Tuhan. Ya, aku nggak percaya ada orang yang nggak sempat sama sekali. Pasti dalam 24 jam ada. Kalau kita mau sisihin waktu tuh ada buat Tuhan. Tapi jangan kasih waktu sia-sia buat Tuhan ya. Justru Tuhan harus kasih, Tuhan harus kita kasih ya waktu yang terbaik yang bisa kita kasih ke Tuhan. Jadi itu, selain kata todah itu bisa dipakai buat bersyukur, ya itu bisa dipakai buat pengakuan kepada Allah, ya baik dalam konteks memuji kayak tadi menyatakan oh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh hebat, ya atau bisa juga dalam konteks mengaku dosa, ya kita mengaku dosa itu pakai kata todah juga. Terus ada kata kedua itu bisa jadi nyanyian puji-pujian terutama dalam ibadah, ya jadi nyanyi muji Tuhan itu pakai kata todah juga. Kalau kita hati kita penuh syukur itu juga pasti mulut kita kan penuh dengan puji-pujian, ya sama kita akan tadi mengaku. Terus yang ketiga ini menurut aku pribadi, kalau hati kita penuh syukur itu pasti kita akan terlibat sama pengikut Kristus lain, yang nggak mungkin hidup sendirian, pasti kita akan bersekutu dengan pengikut Kristus lainnya. Terus yang keempat, kalau kita bersyukur itu selalu kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ada korban ucapan syukur gitu ya. Nah, itu bagian teologisnya sampai situ aja teman-teman. Nah, sisanya kita akan lihat yang bagian yang bisa kita renungin. Ini juga bisa direnungin sih ya mesti ya. Aku pun renung banyak loh. Belajar ini 4 hal ini aku renungin banyak. Apakah aku udah jalanin ini semua gitu di hidup aku. Nah, kita baca di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini cerita yang mestinya simple ya, mestinya simple dan mungkin teman-teman pernah baca juga. Ya, kita baca dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Sorry. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Nah, jadi ada 10 orang yang disembuhin, cuma 1 yang balik, 9 nggak tahu kemana gitu ya. Nah, aku nggak bakal bahas panjang-panjang di sini, tapi yang aku perhatian di sini adalah ini orang udah sembuh aja bisa lupa bersyukur. Ya, ini kata kuncinya ya, udah sembuh aja, udah sembuh nih, bener-bener udah sembuh gitu kan, udah sembuh. 9 orang ini bisa lupa bersyukur. Nah, bandingin sama orang yang satu ini nih, si bapak satu ini nih. Ya, dia masih sakit, kayak hidupnya tuh kesannya udah dalam neraka di bumi gitu ya, kesannya. Nah, ini aja masih bisa mengucap syukur. Nah, 9 orang tadi udah sembuh aja, bisa nggak mengucap syukur. Kan lucu ya, itu kontras banget sama pribadi ini. Aku lupa bilang ya, kalau teman-teman nggak tahu ini siapa, ini Ayub. Ya, aku lupa sebut namanya. Ini Ayub. Yaitu dia lagi garuk-garuk badannya pakai beling gitu ya. Nah, itu 3 temennya. Nah, itu Ayub ya. Ayub itu dia belum sembuh aja, ya masih sakit tuh badannya masih gatal-gatal semuanya. Kekayaannya hilang semua. Dia aja masih mengucap syukur pada Allah ya. Dia masih
masih nggak mau ngutuk Tuhan lah kalau bahasa Ayubnya gitu ya. Dia nggak mau ngutuk Tuhan. Dia tetap bilang kayak gini ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah itu ada lagu terkenal gitu ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah lagunya tuh lagunya Matt Redman kalau teman-teman tahu. You give and take away, and my heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. Jadi kau yang memberi, kau yang mengambil, dan hatiku tetap mengambil keputusan buat bilang terpujilah nama Tuhan. Itu kuat banget lagunya gitu ya. Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ini setelah dia kehilangan harta dan anak-anaknya. Ya, bandingin sama tadi ya. Respon 9 orang yang lupa daratan pas udah sembuh ya konteksnya ya. Nah, yang kedua setelah Ayub itu kena sakit di badannya ya, kena kulitnya tuh jadi barah segala macam. Nah, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kan sebenarnya godaan yang logis kan, sebenarnya logis ya. Nggak, kalau kita menurut pandangan dunia ini logis. Lu katanya punya Tuhan, tapi kok lu malah sakit kayak begini ya, sakit begini dan harta lu habis semua, katanya Tuhan lu Tuhan baik mana, kok hidup lu begitu. Nah, sebenarnya perkataan istrinya ini menurut pandangan dunia logis-logis aja. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutikilah Allahmu dan matilah. Nah, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, beda jauh sama 9 orang tadi yang kusta. Ya, ini lagi garuk-garuk badan, berarti belum sembuh. Bayangin ya, sambil garuk-garuk badan terus dia bilang begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk sambil garuk-garuk badan? Itu kan lucu gitu. Dibandingin sama yang tadi udah sembuh total dari kustanya, entah berapa lama mereka kena kusta gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa sembuh detik itu juga, malah lupa mengucap syukur. Nah, ini Ayub ini teladan yang benar-benar hebat dalam tetap punya hati yang bersyukur gitu ya. Beda sama 9 orang yang lupa daratan tadi. Nah, Paulus ingetin kita buat mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa sih yang bisa kita syukuri? Nggak usah hal-hal yang gede gitu ya. Hal-hal kecil bisa nggak ada yang kita syukuri? Ada. Kita bisa makan sekarang ya, makan seadanya pun itu kita syukurin ya. Kita harus syukurin. Kita bisa kencing. Nanti aku sering banget pakai ilustrasi ini. Kita bisa pakai kata apa? Kita bisa masih kencing. Itu kita masih bisa bersyukur loh mestinya. Kenapa? Kita kalau kencing, kalau ditampung berapa sih? Berapa banyak sih? Mungkin kalau kita kencing bisa segelas ya nggak sih? Bisa segelas, 2 gelas mungkin kalau kita minumnya banyak. Nah, ada satu orang yang dirawat di rumah sakit, dia itu nggak bisa kencing. Ya, dia itu nggak bisa kencing. Mau kencing nggak keluar-keluar, nggak bisa. Itu kan nggak enak banget. Ya kalau teman pernah lihat atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau saya pernah lihat, ya kakek saya dulu nggak bisa kencing kayak gitu. Itu nggak enak banget pasti rasanya. Bayang nggak sih, udah rasa pengen pipis tapi dipaksa-paksa keluar nggak bisa. Nah, sampai pas dia dirawat di rumah sakit, dia doa ke Tuhan, Tuhan, aku nggak enak nih Tuhan. Boleh nggak sih aku kencing 3 tetes saja Tuhan? Ya, 3 tetes saja aku mau kencing. Akhirnya keluar tuh 3 tetes. Nah, pas dia kalau 3 tetes dia bilang, aduh Tuhan enak banget 3 tetes doang, terima kasih Tuhan. Nah, bayangin gak sih, orang kencing 3 tetes bersyukur, kita kencing segelas 2 gelas pun mungkin kita nggak pernah bersyukur tentang kencing, ya gak sih? Nah, aku pun pas tahu cerita itu pertama kali, pas aku lihat diri aku, kayak aku gak pernah bersyukur deh aku bisa kencing deh. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, mama aku lagi patah lengan, aku udah kemarin liatin dia, ya nggak apa-apa sih, ya udah kayak normal-normal aja, mungkin tangan lagi nggak bisa dipakai aja. Ya, tapi lihat itu pun kayak dia makan, dia patahnya di tangan kanan gitu ya, dia makan jadi harus pakai tangan kiri, nggak bisa pakai sumpit jadi ya kan susah ya pakai sumpit tangan kiri itu kalau nggak kidal ya.
Nah, jadi makan mie aja harus pakai garpu segala macam. Nah, itu pun lihat itu aku kayak lagi merenung, iya kita punya dua tangan aja tuh kita harus bisa bersyukur gitu. Enak kita makan dua tangan. Bayang nggak sih kalau kita makan yang harus dipotong, makan steak gitu ya, makan steak atau makan apa yang butuh dua tangan gitu. Itu nggak enak banget kalau cuma satu tangan. Ya, jadi kita punya dua tangan aja bisa kita syukuri kok. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita syukuri gitu ya. Dan akhir-akhir ini aku lagi merenung juga di hidup aku. Dulu aku pernah bilang ya, Tuhan ngapain sih aku bilang kau baik? Kayak aku akhirnya ini ngalamin hal yang gak enak semua. Aku ngomong kayak gitu waktu itu. Bulan lalu mungkin aku ngomong kayak gitu. Ngapain aku bisa bilang kau baik segala macam? Kayak aku yang aku alamin gak enak semua. Katanya kau Tuhan yang baik. Nah, terus aku dengar Tuhan ngomong jelas ke aku, kalau aku nggak baik sama kamu, hidup kamu jauh lebih menderita. Nah, pasti. Contohnya apa? Ya mungkin aku bahkan nggak punya rumah mungkin kalau nggak ada Tuhan. Ya aku bisa tidur di jalanan, makan juga susah gitu. Mungkin bisa nggak makan sehari mungkin segala macam. Ya kalau hidup aku tanpa Tuhan ya akan kayak gitu. Nah jadi pas aku renungin itu, aku baru berasa oke, Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh baik dan kalau orang ateis lihat kayak kita gitu ya, oh kondisi gak enak tetap bilang aku tetap percaya walaupun kondisi aku gak enak Tuhan tuh baik. Itu kan orang dunia kan, orang yang gak kenal Tuhan pasti akan bilang, aduh lu bodoh banget sih. Ya sama kayak istri Ayub tadi kan, lu bodoh banget sih. Apa Tuhan baik setelah lihat kondisi lo kayak begini? Mestinya orang dunia akan ngomong kayak gitu. Nah, terus buktinya apa lu bisa percaya Tuhan baik? Nah, gitu. Buktinya apa? Nah, kadang-kadang mungkin nggak ada buktinya. Iya gak sih? Mungkin aja kalau kita mau cari bukti, buktinya apa ya Tuhan tuh baik ya? Pokoknya ya walaupun nggak ada bukti aku tetap percaya Tuhan baik dah. Nah itu kadang-kadang orang yang ateis dan suka mempertanyakan iman kekristenan akan bilang, ah ini mah percaya buta namanya. Tahu percaya buta ya teman-teman. Ya pokoknya kayak kemarin gitu ya pas pilpres ada yang percaya, oh pokoknya mau apapun pertimbangannya pokoknya aku pilih yang ini dah karena kepala agama aku, pendetaku, apapun itu pendetaku ngomong begitu pokoknya aku percaya aja dah apa kata pendetaku. Nah, itu kan percaya buta namanya. Nah, jangan sampai kita percaya buta sama apapun gitu, apapun. Nah, kecuali ini. Ya, kecuali ini. Kalau soal Tuhan, Tuhan tuh baik. Percaya buta tuh boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja menurut aku. Karena menurut aku juga kayak nggak mungkin salah kita percaya buta kalau Tuhan tuh baik. Ya, percaya buta maksudnya gitu teman-teman ya. Kayak nggak ada buktinya, kita mau cari apa ya buktinya Tuhan tuh baik ya. Tapi ya pokoknya aku percaya-percaya aja lah. Ya, karena nggak ada alasan buat aku nggak percaya Tuhan tuh baik. Walaupun dicap kita mau dicap orang bodoh, mau dicap orang gila, dicap orang gak waras, nggak apa-apa ya. Nah, aku pun kemarin ke titik itu akhirnya. Ya udah, mungkin kalau ada aku debat teologis gitu sama orang ateis, gitu aku juga waktu itu mungkin akan bingung. Ya buktinya apa ya? Aku aja mempertanyakan Tuhan begitu waktu itu. Nah, tapi kalau aku renungin, ya udah, aku tetap tahu Tuhan tuh baik. Bahkan aku nggak pernah bisa bilang, ya pengen bilang gitu ya, mau bilang Tuhan tuh jahat aja nggak bisa gitu. Pengen bilang, rasanya tuh udah kesel tuh pengen bilang, tapi itu aja nggak pernah keluar dari mulut aku, nggak bisa ya. Jadi percaya percaya bodoh nggak itu namanya apa? Ada apa? Percaya buta nggak itu? Ya mungkin percaya buta. Tapi aku nggak masalah dibilang percaya buta, orang bodoh yang percaya begituan. Ya pokoknya kita walaupun dicap percaya buta kayak mau dicap orang bodoh, bisa nggak kita tetap mengucap syukur. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita syukuri, yang mungkin bisa kita renungin. Ini mungkin hal yang simple, tapi aku pengen teman-teman renungin juga. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan beri dan apa yang Tuhan tidak beri. Ya. Bersyukurlah apa yang Tuhan beri, ya apa yang udah Tuhan kasih dan kita dapat sekarang, dan apa yang Tuhan gak kasih ke kita. Termasuk mungkin apa yang Tuhan ambil dari kita. Ya, apa yang hilang dari hidup kita, syukuri. Ya, jadi kita harus bersyukur itu. Tuhan beri apa? Selama ini mungkin kita diberi pekerjaan segala macam, ya syukuri. Kita diberi berkat dari siapa gitu, syukuri. Apa yang Tuhan tidak beri, misalnya kita minta berkat ke, minta apa ke yang Tuhan gak beri, ya bersyukurlah itulah. Ya, syukuri semuanya.
apa yang hilang, tetap syukuri dari hidup kita. Dan bersyukurlah atas orang-orang yang masih ada dan orang-orang yang sudah tidak ada di hidup kita. Orang yang masih ada, contoh siapa ya, keluarga kita. Keluarga bukan sesuatu yang 100% pasti akan kita sukai mestinya, ya. Sebaik-baiknya keluarga itu pasti mungkin ada satu atau dua orang yang mungkin kita kayak agak, aduh kenapa sih dia jadi bagian dari keluargaku. Mungkin pernah kita ngomong kayak gitu ya. Nggak tahu teman-teman pernah atau enggak, saya sih pernah. Nah, tapi pas aku renungin, justru aku harus bersyukur, oh ini mereka bukan orang yang baik, tapi aku mau bersyukur aku punya mereka. Ya, kita harus belajar kayak gitu. Dan orang-orang yang sudah tidak ada di hidup kita. Ya, orang-orang yang mungkin musuh-musuh kita, ya mantan, mantan bukan artinya mantan pacar doang ya, mantan bos mungkin, mantan guru. Aku pun juga kadang masih sempet kepikir gitu, oh guru tuh pas SMA tuh ada guru itu yang parah banget tuh. Apa dia ngadu domba aku sama guru lain, bayangin gak sih? Ada guru kayak begitu gitu, ngadu domba aku sama guru lain yang udah tua. Kan gila ya. Aku masih keinget tuh sampai sekarang tuh. Dia adu domba sama guru sendiri. Tapi ya udah, bersyukurlah itu, karena itu nyadarin aku juga kan, oh ternyata aku tuh bukan orang yang sabar ya zaman itu ya. Aku masih bisa terpancing sama guru, bisa sampai kayak nggak hormat segala macem kayak gitu. Jadi syukurilah orang-orang yang masih ada di hidup kita, selama mereka masih bisa bernafas, bersyukurlah. Dan juga orang-orang yang sudah tidak ada di hidup kita, termasuk mungkin musuh-musuh kita yang udah jauhin kita segala macam, bersyukurlah atas mereka. Ya, aku pernah beberapa kali juga bersyukur ya. Tahun 2019 tuh aku ngalamin berurusan dengan oknum-oknum pendeta gitu ya, dengan pendeta-pendeta yang kurang baik. Pas aku renungin sekarang, oh ya, aku bisa jauh lebih sabar sekarang itu karena ya ini, karena orang-orang ini gitu ya. Karena orang ini yang tahun lalu aku ngadepin orang yang lebih parah lagi, jauh lebih parah dibandingkan yang udah parah itu. Dan aku pun merasa, oh ya, aku kayaknya lebih sabar ya, belum sabar tapi lebih sabar dibandingkan sebelumnya. Sebelum itu kayak lebih nggak sabar kan lagi. Kalau sekarang kalau marah ya mungkin lebih bisa agak tahan. Kalau dulu kayak marah aja, bodo amat gitu ya. Dan kayak ya udahlah ya, asal masih dalam tahap wajar ya, aku masih mau bersyukur lah, masih bisa tahan sabar lah gitu ya. Nah, yang ketiga, bersyukurlah atas tempat dan keadaan kita sekarang. Ya, dimanapun kita ditempatkan itu pasti ada maksud Tuhan. Sama kayak Tuhan bangsa Israel, kalau teman-teman tahu, setelah kitab raja-raja, ya itu bangsa Israel kan masuk ke dalam pembuangan tuh ya, pembuangan Babel, terus ada pembuangan Media Persia segala macam. Nah, bersyukur aja di situ, tetap jadi berkat. Dan Tuhan pun itu, kalau teman-teman tahu Yeremia 29:11 itu kan sebenarnya Tuhan ngomong rancangan penuh harapan itu saat mereka lagi ada di pembuangan, lagi ada dalam penjajahan. Bayangin gak sih? Lagi dijajah, terus denger kayak Tuhan bilang, aku punya rancangan yang indah. Loh, aku udah lagi dijajah, aku lagi di pembuangan kok. Nah, itu kan lucu sebenarnya. Nah, tapi intinya apa? Intinya adalah kita harus percaya, walaupun mungkin susah dipercaya, kalau dimanapun kita ditempatkan sekarang ini, ya, di rumah kita sekarang, di keluarga kita sekarang, di tempat kerja kita sekarang, di gereja kita sekarang, bahkan di KSY sekalipun, ya kalau kita ditempatin di sini, ya udah, berarti aku harus buat yang terbaik selama aku masih di tempat ini, ya. Dan kalau aku masih punya tanggung jawab, aku harus kerjain sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi orang yang kayak, contoh ya, orang yang udah nggak mau kerja di satu tempat, jadi dia main kerjanya asal-asalan supaya minta dipecat gitu ya, minta dipecat. Alasannya apa? Kalau dipecat dapat pesangon misalnya begitu, kalau ngundurin diri nggak dapat pesangon kadang-kadang. Nah, jangan jadi orang kayak gitu. Itu nggak banget lah kalau kita ngaku-ngaku ikut Tuhan tapi kita cuma ya nggak lakuin yang terbaik saat kita masih di satu tempat. Itu bukan pengikut Tuhan yang baik kayak gitu ya. Dan aku belajar satu hal, ini penutup, kita
tidak akan mempunyai masalah untuk bersyukur, ya kita nggak akan kesulitan untuk bersyukur jika kita tahu semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi ya, kita tidak akan mempunyai masalah untuk bersyukur jika kita tahu semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Ya. Kalau kita tahu kita tuh nggak layak sama semua yang kita punya, ya di HP kita, komputer kita, rumah kita, uang yang ada di dompet kita, segala macam. Kalau kita tahu itu semua adalah pemberian Tuhan, seharusnya kita nggak akan kesulitan buat mengucap syukur. Ya. Karena bisa punya itu semua aja tuh pemberian Tuhan loh, ya bukan kita sendiri gitu. Nah, orang yang susah mengucap syukur adalah orang yang lupa kalau semua ini adalah pemberian Tuhan. Ya, kita pernah ada satu tokoh, aku lupa ya siapa namanya, tapi dia pernah kayak gini pas dia mau mati gitu ya, disuruh peti matinya itu diangkat di depan umum, ya, depan umum terus dianeh-anehin lah pokoknya. Tangannya harus keluar dari peti mati ya, bayang gak sih bawa peti mati di tempat umum terus tangan mayatnya keluar dari badannya gitu. Nah itu dia kayak mau buat nunjukin ini hidup lu tuh sementara loh, ya supaya narik perhatian aja. Aku lupa tepatnya gimana, tapi tiba-tiba keinget aja. Dia dibilang dia nggak mau dibungkus kain kafan, pokoknya dibiarin telanjang aja pokoknya. Kenapa? Karena supaya orang-orang yang lihat tahu, oh kita tuh lahir ke dunia telanjang loh, dan kita nanti mati juga kan telanjang juga, sama kayak yang Ayub bilang gitu ya tadi ya. Nah intinya apa? Intinya adalah kita lahir di dunia ini nggak pernah dapat apapun yang bukan pemberian Tuhan. Ya, kita lahir, aku baru dapat keponakan baru kemarin ya, udah lama nggak lihat orang lahiran sebenarnya. Nah itu ya benar-benar bayi yang nggak punya apa-apa kan sebenarnya. Bayi itu nggak punya apa-apa sebenarnya, orang tuanya yang kasih. Nah, orang tuanya aja dikasih Tuhan dari awal dia lahir gitu kan. Nah jangan sampai kita lupa untuk bersyukur, kita jadi kesulitan untuk mengucap syukur cuma karena kita lupa kalau semua ini kita tuh nggak layak sama semua ini. Ya, kita nggak pernah layak sama semua ini, Tuhan kasih kita, makanya kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Jadi sekali lagi buat penutup, kita kalau kita punya hati yang bersyukur, kita nggak akan pernah kesulitan buat apa sih tadi? Sorry salah ya. Kalau kita tahu semua ini adalah pemberian Tuhan, kita nggak akan punya kesulitan buat bersyukur. Ya, kita baca sekali lagi ya. Kita tidak akan mempunyai masalah untuk bersyukur jika kita tahu semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan dan kita nggak pernah layak atas semua itu. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan hari ini bisa diingatkan kembali tentang bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, selama ini mungkin kami bilang diri kami bersyukur, kami udah jadi pengikut Kristus yang baik, kami udah memuji Tuhan, tapi benar nggak sih Tuhan hati kita benar-benar udah bersyukur? Apakah kami masih suka lupa kalau semua adalah pemberian dari-Mu, ya, termasuk keadaan-keadaan gak enak kami, termasuk tempat di mana kami sedang berada sekarang Tuhan, tempat yang di mana kami ditempatkan sekarang. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang ditempatkan di posisi yang gak enak, di tempat yang tidak baik sekalipun Tuhan, dan kami masih harus di situ, tapi kami tahu Tuhan, kami tetap harus mengucap syukur dan kami tetap memberi yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan buat lihat dalam sudut pandang yang lain, biarkan mata kami selalu mengartikan apapun yang kami lihat di hidup kami sebagai pemberian Engkau. Ya, semua yang kami punya, baju kami, HP kami, dompet kami, rumah kami, tempat kerja kami, tempat belajar kami, semuanya itu adalah pemberian Engkau yang sebenarnya kami gak layak buat punya semua itu Tuhan. Ya kami gak mau lupa dengan pemberi, ya kami gak mau lupa dengan Engkau sebagai pemberi Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur, kami mau mulut kami penuh dengan puji-pujian yang tulus dari hati kami sebagai bukti bersyukur. Kami mau mengakui bahwa Engkau hebat, kami mau terus bersekutu dengan sesama pengikut Kristus lain dan menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu.
Dan kami selalu mau punya hati Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami semakin intim dengan Engkau juga, Kau akan ingatkan kami untuk bersyukur, ya, untuk kalau ada mindset-mindset yang salah di hidup kami, Kau akan koreksi kami Tuhan secara pribadi. Ya, maka Tuhan, biarkan kami mau intim dengan Engkau, dan kami tahu Tuhan, seharusnya kami bersyukur, kami bisa berhubungan dengan Engkau, kami bisa ngobrol dengan Engkau aja, kami harusnya mengucap syukur Tuhan, karena Kau udah menebus kami di kayu salib dengan darah-Mu. Sekarang kami punya akses 24 jam penuh bisa ngobrol sama Engkau dengan intim, tanpa Engkau melihat dosa kami lagi. Ya, biarkan kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang bisa kami syukuri, dan yang harus paling kami syukuri adalah kami bisa ngobrol intim dengan Engkau tanpa Engkau melihat dosa kami lagi. Dan jangan sampai kami menyia-nyiakan Tuhan, menyia-nyiakan akses itu untuk bisa ngobrol dengan Engkau intim. Dan ya, bukti kami benar-benar tahu Kau sudah menebus kami di kayu salib adalah kami mau intim dengan Engkau tanpa disuruh, tanpa dipaksa siapapun. Ya Tuhan, diri kami jadi serupa dengan Kristus, dan kami tahu Tuhan Kau akan pakai kami lebih lagi, dan biarkan apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, semuanya memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.